Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan nasional dan pendidikan karakter. Dua topik yang menurut saya itu sangat penting dalam upaya membangun generasi bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memberikan gambaran singkat mengenai apa saja yang akan saya bahas dalam materi kali ini melalui peta konsep yang sudah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan permasalahan dalam pendidikan nasional, seperti ketimpangan akses, kualitas guru, dan kurikulum yang belum relevan. Lalu, saya akan membahas solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk pemerataan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, dan pembaruan kurikulum. Kemudian, saya juga akan mengulas pendidikan karakter dengan fokus pada permasalahan yang sering muncul, seperti penurunan nilai moral siswa, kurangnya integrasi pendidikan karakter, dan lingkungan yang belum mendukung pembentukan karakter siswa. Solusi yang bisa diambil seperti integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, pelibatan orang tua dan masyarakat, hingga program pengembangan karakter berbasis aktivitas. Di akhir pembahasan, saya akan memberikan kesimpulan untuk merangkum apa yang telah saya bahas sehingga dapat menjadi refleksi dan langkah untuk kemajuan pendidikan kita bersama. Pendidikan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa yang maju, namun di balik perannya yang krusial terdapat berbagai permasalahan yang harus kita hadapi bersama. Permasalahan pertama adalah ketimpangan akses pendidikan. Tidak semua anak di Indonesia ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Contohnya, di beberapa daerah terpencil, banyak anak yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk sampai ke sekolah. Bahkan, ada sekolah yang tidak memiliki gedung yang layak atau buku pelajaran yang memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan yang fasilitasnya jauh lebih lengkap dan canggih dibandingkan dengan daerah pedesaan atau daerah terpencil. Masalah kedua adalah kualitas guru yang belum merata. Di beberapa wilayah, khususnya daerah tertinggal, masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk memberikan pendidikan yang baik. Padahal, guru adalah kunci utama dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Kemudian, permasalahan ketiga adalah kurikulum yang kurang relevan. Kurikulum yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan realitas masyarakat. Ini membuat siswa kurang siap menghadapi tantangan dunia nyata, baik tingkat lokal maupun global. Ketiga permasalahan ini menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dunia pendidikan itu sendiri. Menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pendidikan nasional, kita perlu menerapkan solusi yang tepat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah yang ada. Pertama, pemerataan fasilitas pendidikan. Salah satu langkah penting untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan adalah pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap daerah, baik kota besar maupun daerah terpencil, memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini akan memungkinkan anak-anak di daerah terpencil mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Kedua, peningkatan kompetensi guru. Pendidikan yang berkualitas itu tidak terlepas dari peran guru yang kompeten. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru harus menjadi prioritas. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan lanjutan kepada guru secara berkala. Misalnya di daerah-daerah yang kekurangan guru terampil
bisa diadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan mengajar, serta pembekalan materi-materi terbaru yang relevan dengan perkembangan kurikulum. Selain itu, insentif bagi guru yang berprestasi juga bisa mendorong mereka untuk terus berkembang. Ketiga, kurikulum berbasis kebutuhan lokal dan global. Kurikulum yang diterapkan di sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan global. Hal ini akan membuat pendidikan lebih relevan dengan dunia nyata. Misalnya, di daerah dengan potensi alam yang besar, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang pertanian, perikanan, atau pariwisata. Sementara itu, di daerah perkotaan, kurikulum harus bisa menekankan pada keterampilan teknologi dan digital yang sejalan dengan perkembangan industri. Kurikulum yang berbasis kebutuhan ini akan membantu siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan solusi ini, kita dapat menciptakan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tentu saja, keberhasilan dari solusi ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat untuk bisa mewujudkannya. Pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam pembentukan pribadi siswa, namun belakangan ini kita menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan karakter secara efektif. Permasalahan utama yang kita hadapi adalah menurunnya nilai moral siswa. Kita sering melihat adanya perilaku yang kurang menghargai norma-norma sosial, seperti kurangnya rasa hormat terhadap sesama, kekerasan di sekolah, atau bahkan perundungan. Ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan bahwa nilai moral yang seharusnya diajarkan di sekolah belum sepenuhnya tertanam dalam diri siswa. Selain itu, pendidikan karakter di banyak sekolah masih terkesan terpisah dari kurikulum utama. Pendidikan karakter seringkali dianggap sebagai mata pelajaran tambahan yang tidak selalu mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini membuatnya kurang efektif karena siswa tidak merasa ada hubungan yang kuat antara materi pendidikan karakter dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan karakter seharusnya tidak hanya diajarkan sebagai konsep terpisah, melainkan perlu diintegrasikan ke dalam setiap pelajaran dan aktivitas dilakukan di sekolah. Selain menurunnya nilai moral dan kurangnya integrasi pendidikan karakter, masalah lain yang juga sangat mempengaruhi pembentukan karakter siswa adalah lingkungan yang kurang mendukung. Lingkungan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Namun, seringkali lingkungan yang ada itu justru tidak mendukung nilai-nilai positif yang diharapkan. Di sekolah, meskipun telah ada usaha untuk mengajarkan pendidikan karakter, seringkali siswa terpapar oleh sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan moral yang diharapkan. Hal ini bisa berupa perilaku guru yang tidak mencerminkan teladan yang baik, atau adanya pergaulan antara siswa yang cenderung negatif. Bahkan dalam beberapa kasus, budaya kekerasan dan bully itu masih terjadi di lingkungan sekolah. Di luar sekolah, pengaruh lingkungan seperti keluarga, teman, dan media juga turut berkontribusi pada pembentukan karakter siswa. Kurangnya perhatian dan pembinaan karakter di rumah atau pengaruh media sosial yang tidak mendidik itu dapat menyebabkan siswa kesulitan untuk membedakan antara nilai-nilai yang baik dan buruk. Untuk mengatasi permasalahan yang telah kita bahas sebelumnya terkait dengan menurunnya nilai moral siswa, kurangnya integrasi pendidikan karakter, dan lingkungan yang kurang mendukung, kita perlu mencari solusi yang lebih terarah dan efektif. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan pendidikan karakter dapat berkembang dengan baik di sekolah.
Langkah pertama yang perlu diambil adalah mengintegrasikan pendidikan karakter secara lebih mendalam dalam kurikulum yang ada. Pendidikan karakter tidak seharusnya dipandang sebagai mata pelajaran tambahan atau terpisah, tetapi harus menjadi bagian dari setiap pelajaran yang diajarkan. Hal ini akan memastikan bahwa karakter siswa itu akan terbentuk dalam pembelajaran yang lebih luas. Solusi kedua adalah melibatkan orang tua dan masyarakat secara aktif dalam proses pendidikan karakter. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter anak, sehingga perlu ada komunikasi yang erat antara sekolah dan orang tua. Program-program yang melibatkan orang tua seperti pelatihan atau seminar tentang pendidikan karakter itu akan dapat membantu mereka dalam mendidik anak-anak mereka di rumah. Selain itu, masyarakat juga harus turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter siswa, misalnya melalui kegiatan sosial, kebudayaan, atau program pengabdian masyarakat yang melibatkan siswa. Solusi ketiga adalah dengan mengadakan program pengembangan karakter yang berbasis pada aktivitas langsung. Kegiatan-kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, kerja bakti, atau kegiatan sosial lainnya bisa menjadi sarana yang efektif untuk melatih siswa dalam mengamalkan nilai-nilai karakter siswa, seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Selain itu, program ini juga dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa dan mempererat hubungan antar siswa, guru, serta masyarakat. Aktivitas berbasis karakter ini juga membantu siswa untuk lebih memahami dan merasakan nilai-nilai yang mereka pelajari, sehingga pendidikan karakter tidak hanya menjadi teori, tetapi juga menjadi bagian dari tindakan sehari-hari mereka. Solusi lain yang tidak kalah penting adalah penerapan teladan dari pendidik dan pemimpin sekolah. Karakter siswa banyak dipengaruhi oleh contoh yang diberikan oleh guru, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya. Sebagai pemimpin dan pendidik, mereka harus menjadi model yang baik dalam sikap, perilaku, dan etika kerja. Misalnya, sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai harus tercermin dalam tindakan sehari-hari mereka. Pendidik dan pemimpin sekolah tidak hanya mengajarkan nilai-nilai karakter, tetapi juga harus menunjukkan nilai-nilai tersebut melalui sikap dan tindakan mereka. Dengan menjadi teladan yang baik, mereka dapat menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan diri siswa, serta memotivasi siswa untuk meniru perilaku positif yang mereka lihat. Selain itu, pemimpin sekolah juga dapat mengembangkan kebijakan sekolah yang mendukung nilai-nilai karakter seperti program penghargaan untuk perilaku baik atau kebijakan disiplin yang konstruktif. Kesimpulannya, pendidikan nasional dan pembentukan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang unggul yang siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat dan penuh tanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi yang solid antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan karakter, sedangkan sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum. Dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter positif bagi siswa. Hanya dengan kerjasama yang erat antara ketiga pihak ini, kita dapat mengatasi tantangan dalam pendidikan karakter dan memastikan generasi mendatang memiliki kualitas yang lebih baik. Demikian dari saya, semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya pendidikan nasional dan karakter dalam membangun generasi yang unggul. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.